Obat termahal di dunia ini adalah gembira. Gembira adalah obat yang paling manjur. Menurut para peneliti, sumber dari segala penyakit yang paling parah dan berbahaya itu ya dari pikiran turun ke hati. Makanya di dalam Islam itu sering dijelaskan ya, para pendakwa itu ya sering menerangkan kalau di dalam Al-Quran itu Allah perintah maafkan. Karena apa? Kalau orang itu sudah memaafkan ya nggak akan muncul ya dendam, marah itu nggak akan muncul, kan sudah dimaafkan. Kalau masih balas dendam ya berarti belum dimaafkan, kan gitu. Masih marah berarti belum memaafkan. Pokoknya kuncinya kalau sama orang itu ya gampang nyepuroan, istilah Jawa. Jadi bunda itu ya dulu di masjid itu ya ada orang yang marah-marah, mungkin bunda kurang geser ke samping ya, jadi akhirnya sesak. Biasanya isinya 4 kok diisi 5, kan memang sesak ya. Orang itu marah-marah, tapi bunda ya biasa-biasa aja, maksudnya ya nggak membalas, terus dalam hati ini ya nggak marah ya. Kalau langsung diingatkan ya kurang tepat ya. Orang itu kalau lagi marah tuh nggak usah diingatkan, nunggu waktu, entah itu beberapa hari, entah beberapa minggu. Ya biasanya beberapa hari itu boleh ya diingatkan. Kalau seketika itu ya biasanya ya tambah marah. Makanya ketika orang itu marah ya bunda ya biasa-biasa saja. Terus di dalam hati ya Allah ampuni dia kalau menurut engkau dia itu bersalah. Dan ampuni aku ya Allah kalau menurut engkau aku ini salah. Ya cuma gitu aja. Jadi kalau ada orang marah-marah ya senyumin aja. Tapi ya nggak terlalu nampak sih. Jadi kalau ada orang bikin marah terus dijogetin ya orangnya kan tambah kesel, ya nggak usah lah. Pokoknya ya biarkan aja, maafkan, balaslah dengan senyuman. Insya Allah orang yang model begitu itu yang biasanya yang sakit-sakitan, yang marah itu. Tapi orang yang model begini nih dimarahin orang ya senyum, memaafkan. Itu biasanya sangat-sangat jarang sakit, itu sangat jarang. Kalaupun sakit ya itu insya Allah itu ujian dari Allah Ta'ala ya, bukan karena musibah. Ini ada yang bertanya mengenai ambien. Bunda, saya sudah beberapa bulan yang lalu mengalami ambien, sampai sekarang belum sembuh. Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Dari Pak Slamet di Malang. Jadi dosa yang menyebabkan ambien, dosa kesombongan, dosa kemarahan, dosa ghibah, dan dosa riya. Yang dimaksud dosa kesombongan, orang yang sombong itu kan biasanya merasa dirinya lebih tinggi ya, lebih tinggi dari orang lain. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka itu biasanya ya sering menghina, merendahkan orang lain. Nah, sikap ini dapat membuat orang lain itu merasa sakit hati dan dendam. Dendam yang tidak diselesaikan dapat menjadi penyebab penyakit ambien. Dosa kemarahan. Orang yang mudah marah biasanya memiliki emosi yang tidak stabil. Ya, biasanya mereka saling melampiaskan kemarahannya dengan cara yang tidak baik ya, seperti berteriak, memukul, atau menyakiti orang lain. Nah, kemarahan yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan penyakit ambien. Dosa ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka. Nah, orang yang gemar ghibah ini biasanya kan memiliki hati yang penuh dengan kebencian ya, kebencian dan dengki. Nah, hati yang kotor ini dapat menjadi penyebab penyakit ambien. Jadi ini tolong digarisbawahi ya biar ingat. Dosa riya. Riya adalah melakukan ibadah dengan tujuan untuk dipuji orang lain. Jadi orang riya itu biasanya ya tidak ikhlas ya. Dalam beribadah itu tidak ikhlas. Ibadah yang tidak ikhlas dapat menyebabkan penyakit ambien. Lalu bagaimana cara mengobatinya?
Jadi kalau dari sisi akhlak ya, selain pengobatan medis, penyakit ambien ini dapat juga diobati dengan cara spiritual ya. Jadi caranya adalah dengan bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi tobat yang tulus akan menghapus dosa-dosa dan membuka pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat, mohon ampun, istighfar terus-menerus, mohon ampun di titik kesalahannya, terus di malam hari sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, baca sholawat, baca Quran. Jadi berhenti yang selama itu kalau melakukan sesuatu ibadah yang niatnya bukan karena Allah diganti, harus lillahi ta'ala. Yang selama itu riya diganti, harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi dosa-dosa seperti ghibat, termasuk kemarahan, itu harus dihilangkan. Kalau sudah tobat, mohon ampun, di titik kesalahannya berjanji enggak mengulangi. Ya, itu insya Allah secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau dari sisi medis biasanya dianjurkan konsumsi makanan tinggi serat ya, minum air putih yang cukup, olahraga secara rutin, hindari duduk terlalu lama, jaga kebersihan anus. Ini kalau dari sisi medis ya. Jadi kalau ada orang bilang kebanyakan tidur atau maksud saya kebanyakan duduk bisa menyebabkan ambien. Ini kan berarti menyalahkan ya. Orang itu bisa duduk itu nikmat dari Allah dan harus disyukuri. Ini malah disalahkan. Kamu sih kebanyakan duduk makanya ambien. Ya enggak juga sih. Jadi orang-orang yang selama ini saya amati yang duduknya itu ya mulai pagi sampai sore dan itu bertahun-tahun melakukan seperti itu, sudah sampai di rumah ya masih duduk lagi di depan komputer, ya enggak ambien. Jadi kalau ambien dari sisi akhlak seperti itu tadi ya, dosa kemarahan, dosa kesombongan, dosa ghibah, dan dosa riya. Ini tolong diingat. Kalau pingin ambiennya enggak kambuh lagi, jangan melakukan sifat 4 ini. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.